menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya, dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, lembaga independen. Yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Nggak bisa. Yang kemudian dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Gini. Dan kita maka pertanggungjawabannya harus diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Nggak bisa kemudian ditarik ke sana kemari. Tidak bisa dong. Nggak bisa, bos. Orang dipakai. Ini bos, kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Nggak bisa, Anda yang salah kan begitu kan? Bukan bagian dari lembaga negara. Kan makanya saya bilang, letakkan pada posisinya bahwa KPU ini adalah lembaga independen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses KPU pemilihannya independen, dikembalikan tapi kepada KPU. Yang disampaikan tadi penggelembungan dan lain sebagainya oleh KPU bukan penggelembungan, tapi itu salah baca dan seterusnya. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Gini, saya mungkin ini tidak bermaksud membela KPU, juga tidak bermaksud apa ya, tapi walaupun saya mengakui bahwa perlu banyak yang dievaluasi, tapi saya lebih suka pakai kata bahwa ada kesalahan dalam mentransformasikan atau mengkonversi data scan berubah menjadi data digital. Mungkin lebih ke situ. Teknologinya seperti apa, kurang lebih itulah. Jadi lebih kepada kesalahan dalam membaca scanan yang dikirim dari teman-teman di TPS. Kalau saya lebih melihatnya ke situ, Mas. Contoh begini. Ada pertanyaan misalnya, ada orang mengatakan bahwa banyak di medsos-medsos di TPS ini ada permasalahan, TPS ini ada permasalahan. Saya mau sebutkan dulu, di Indonesia ini ada 800.000 TPS. Plus minus ya, plus minus 800.000 TPS. Apakah apabila ada satu masalah di kabupaten, di TPS A misalnya, TPS 1 di Kabupaten A, lalu ada masalah 10 TPS di Kabupaten B, lalu kita upload di media sosial, itu bisa kita jadikan alat untuk menyimpulkan bahwa terjadi sebuah upaya sistemik penggelembungan. Itu kan masih terlalu jauh, Mas. Di tengah kondisi ada 800.000 TPS. Ini bukan upaya sistemik lagi, bahkan ada algoritma. Ya, itu dulu maksud saya. Disebutkan oleh Timnas saya itu dulu ya, bahwa saya menghormati dan menghargai semua upaya yang masuk melalui proses hukum ataupun yang mungkin dianggap oleh teman-teman 01 ataupun 03 bahwa bla 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 algoritma segala macam. Tapi saya mau dulu masuk dulu ke, biar kita sama dulu logika kita, samain dulu nih bahwa ada 800.000 TPS seluruh Indonesia, di mana 800.000 TPS itu ada semua saksi partai, di mana petugas KPU-nya itu pun tadi sudah disampaikan oleh Bang Kodari, itu ikut terlibat semua teman-teman partai menentukannya. Dan saya melihat hampir sulit untuk bagi setiap partai ataupun bagi setiap kandidat untuk bisa melakukan sebuah rekayasa suara secara sistematik di 800.000 TPS yang disaksikan dengan semua saksi dari masing-masing partai. Itu dulu. Bahwasanya ada tadi di kecamatan B, kabupaten A segala. Contoh kasus saya, Mas. Ini contoh kasus saya, kebetulan nyalek di Kalimantan Barat. Data C1 yang diupload itu suara saya 65 di TPS itu. Ternyata pada saat direkap, masuk di Sirekap, itu 65 suara saya itu masuk ke Pak Cornelis, PDIP. Kalau kita langsung mau mengambil kesimpulan bahwa ada upaya menggeser suara saya, bisa aja dong, tetapi kan belum bisa memenuhi syarat-syarat bahwa ada praktek upaya kecurangan secara kejadian benar ini ya? Kejadian benar. Oke. Dan itu hanya satu TPS, tapi maksud saya mau bilang begini, tetapi bukan berarti saya menyimpulkan bahwa ada upaya kecurangan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa... Saya tanya dulu, di C hasilnya juga demikian?
Apanya? Beda. Ini yang di mana nih? Yang 65 pindah itu di mana? Di dapil saya, di TPS saya. Jadi misalnya suara saya itu ada 65. Iya. Dibaca, ternyata hasil bacaan Sirekap Oke, itu masuk pindah. Pak Cornelis di PDIP. Jadi maksud saya poin Tapi C hasilnya tetap benar. tetap, Oke. benar. Tapi poinnya saya mau bilang Persis bahwa, seperti yang sekarang yang terjadi. tapi poinnya saya mau bilang bahwa ini semata-mata tidak lebih tidak kurang adalah sebuah format sistem yang memang dalam, saya nggak tahu pakai bahasa teknologinya apa, membaca scanan data dikonversi ke dalam bentuk digital. Itu aja kan sebetulnya. Ini kan teknologi baru nih yang lagi diterapkan oleh KPU. Itu satu ya. Tetapi poinnya saya mau bilang begini. Pada akhirnya yang akan digunakan sebagai alat hitung dan alat ukur formal itu adalah yang sekarang lagi berjalan, Mas. Manual ini, hitung manual ini, di mana di situ disaksikan oleh semua saksi-saksi dari masing-masing kandidat, saksi-saksi TPS dari masing-masing partai. Jadi saya pikir hampir sulit, kalaupun kita berdebat dengan adanya Sirekap, ini lagi berjalan yang manual nih, yang akan dipakai secara resmi. Dan di situ ada saksinya 01, ada saksinya 02, ada saksinya 03. Plus kalau yang untuk pileg ada saksi semua partai ikut mengawal nih. Sekarang nih rata-rata semua sudah masuk di pleno di kecamatan. Oke. Jadi saya mau menjawabnya dari sisi itu dulu. Lalu yang kedua begini. Saya mengerti ya bahwa pertama saya mengerti dan saya juga menghormati semua dugaan-dugaan yang dimunculkan oleh teman-teman di 01 dan 03. Bagi saya itu adalah bagian dari sebuah proses yang memang harus kita hormati juga dan tidak perlu kita halang-halangi. Silakan saja teman-teman mengangkat itu sebagai bagian dari upaya kita untuk membuktikan kepada publik bahwa benar atau tidak. Tinggal sekarang jalankan, lakukan dalam proses mekanisme konstitusi yang ada. Oke. Saya pikir itu aja. Jadi Anda menilai bahwa ya ini bukan hal yang luar biasa kok. Semua terjadi dan semua rata, meskipun tadi Bung Pratama punya data 02 diuntungkan. Anda mau jawab soal itu? saya nggak tahu Mas ya, apakah itu 02 yang diuntungkan, 03 yang diuntungkan, atau 01 yang diuntungkan. Anda nggak melihat itu? Karena saya tidak punya basis data yang real. Kalau tadi disebutkan oleh beliau kan 100 TPS ya Mas ya? 103 TPS. Sampling 103 TPS itu kan kita juga dengan ada 800.000 TPS kita juga belum bisa menyimpulkan. Bisa aja mungkin ada lagi yang setelah diambil sampling ada 200 TPS yang mungkin 01 lebih banyak. Jadi maksud saya artinya sulit kita untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam situasi seperti sekarang. Tapi yang paling terpenting, kalau memang ada dugaan kecurangan, saran saya kumpulkan data itu semua, kita dorong masukkan dalam proses mekanisme hukum yang ada. Termasuk tadi tudingan soal algoritma. Nanti Jadi, saya akan tanyakan dan menurut saya kita pun 01, kita pun yang di 02, di 03, 01 nggak akan menghalang-halangi, jalan lakukan saja. Bung Adian, Anda punya komentar soal ini? Silakan Bung. Sampai lupa tuh Michael. Soal ini bukan kecurangan, ini hal yang terjadi biasa dan mungkin saja hasilnya rata, hanya kesalahan pembacaan C hasil lewat OCR tadi. Tadi sudah disebutkan oleh Komisioner KPU. Anda punya komentar soal itu? Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Nggak bisa kemudian, ya karena cuma 10 yang meninggal dibandingkan sekian yang hidup, ya kita terima dong. Karena cuma sekian yang ketahuan tidak benar, ya kita terima dong. Nggak bisa. Salah ya salah. Oke, sampai hari ini apakah negara mengatakan minta maaf? Enggak. Tapi sibuk berdalih mencari segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka, seolah-olah suara rakyat itu cuma kumpulan angka.
Manusia ini cuma kumpulan angka. Rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, nggak ada mananya sama sekali. Seolah-olah kita lupa bahwa 82% APBN kita ya dari pajak mereka yang harus dipertanggungjawabkan dan hitungan yang benar. Nggak bisa kemudian kita sederhanakan seperti itu. Kalau menjawab Maman ya, ya menurut saya banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Sekarang tanggal 20 di banyak kecamatan itu dihentikan kok penghitungan suaranya. Penghitungan suara manual loh yang berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena ada ketidaksinkronan dengan Sirekap. Loh, Sirekap penghitungan manual jalan dong. Untuk kepentingan siapa penghitungan manual itu dihentikan? Apa hubungannya dengan tidak sinkronnya antara data Sirekap dan penghitungan manual? Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa yang tidak ada hubungan kemudian dihentikan? Artinya bahwa proses penghentian itu akan punya dampak loh terhadap angka-angka, terhadap proses kecurangan yang mungkin saja terjadi. Orang tahu bahwa ketika semakin lama proses penghitungan itu berjalan, semakin besar peluang kecurangannya. Oke, Bung Maman ada tanggapan soal itu? Ya, kalau saya ini gini, Mas Aiman. Ya namanya, saya balik lagi, saya tidak mau masuk ke dalam merespon teknis ya. Saya mau responnya begini. Ya namanya, ini sama kayak cerita, saya nggak mau nanti kesana kita jumawa ya. Ini sama kayak waktu tahun 2014. Kami dukung Pak Prabowo, kalah Pak Prabowo, menang Pak Jokowi. Ya namanya kita secara hitung-hitungan kita di bawah yang menang, pasti kita punya agresivitas untuk cenderung mengontrol. Kan itu aja, mungkin bahasa saya pakai bahasa yang agak lebih halus. Atau menyampaikan bahwa ada kecurangan langsung aja. Bahwa ada praktek yang mungkin tidak sesuai. Gitu aja, mungkin bahasa saya begitu, mungkin lebih halus. Nah, susah banget ngomong curang tapi sih. bagi saya enggak, karena menurut saya ini adalah psikologis yang wajar terjadi. Jadi contoh misalnya, gini, kecurangan sebentar Man, sorry, maaf ya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, mau tidak mau, dorong aja di hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh Man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun, hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini Man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE.
Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka begini, undang-undang Bang. penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Oke, Begini, menurut yang saya harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya Terus ini menjadi masalahnya kepentingan di mana? lebih besar lagi bahwa harus ada Bung Godari ada mau langkah politik komentar soal parlemen. Ya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya, kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap Mas ya, kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif, karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, Sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, Hati-hati. ini sama loh. Begini Bang, Ketika Udahlah. rakyat tidak lagi mempercaya lembaga-lembaga negara, Ini dia hanya narasi akan percaya pada langkah dirinya narasi sendiri. bahwa Nggak hati-hati bisa dengan loh. gerakan rakyat, hati-hati dengan ini Bukan lu yang semua. mengatakan itu. Ini kan Kenapa narasi tidak yang kita paksa memang- negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang terhadap memang akan terus penggelembungan, diangkat. entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum terhadap pemilihan angka yang dulu. salah, entah sengaja tidak sengaja. Mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya Gak katakan? bisa, man. Boleh catatan dari saya? Kemarin- Lebih baik paksa negara minta maaf. Gini, Bung Godari, silakan, kita Bung Godari. nggak bisa menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya, dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, Oke, lembaga independen. yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Oke, Nggak bisa. yang kemudian dibiayai oleh Gini loh. anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, Gini. dan kita bilang Maka, itu bukan negara. Enggak. maka pertanggungjawabannya Enggak, harus abang mau bilang diberikan itu bukan negara. kepada lembaga yang bersangkutan. Nggak bisa kemudian ditarik ke sana Loh, kemari. tidak bisa dong. Nggak bisa, bos. Orang dipakai. Gini, bos, kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Nggak bisa. Anda yang salah kan begitu kan? Bukan bagian dari lembaga negara. Kan makanya saya bilang KPU letakkan lembaga pada negara posisinya bahwa KPU ini adalah lembaga independen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Proses KPU pemilihannya independen, tapi dikembalikan sebagai kepada lembaga KPU yang dibiayai oleh APBN. Iya. Dia lembaga negara. Yang kedua, Dia begini. dipilih oleh presiden. Yang bikin panselnya undang-undang ditunjuk oleh itu presiden. ada Anggotanya dipilih oleh hitungan DPR. Dia lembaga elektronik negara. dan hitungan Baik. manual. Dia bekerja adalah menggantikan DPR, negara. partai politik. Jangan sekarang ada perbedaan antara angka elektronik dengan angka KPU, seolah-olah yang salah cuman presiden, padahal yang bikin barang-barang semua partai politik, termasuk Bung Adian dan Bung Maman yang ada di dalamnya, gitu loh. Yang Kenapa mana sekarang ini? yang disalahkan cuman DPR negara maksudnya, atau aktor DPR. tertentu? Ini adalah Enggak, hasil yang dari mana yang kerja dimaksudkan kolektif. ini yang mana? Ya, Yang abang maksudkan yang mana? Saya nggak ngerti. yang mana? Bukan. Pertama begini, Bang. Ini kalau nanya sama saya tolong yang spesifik, jangan bersifat umum. Oke, dong. nanti kita akan lanjutkan. Kita akan kembali saat lagi.